Jadi pabrik tersebut diberi nama itu adalah Pabrik Gula Gondang Winangun. Oke, jadi Gondang Winangun katanya. Oke. Dan pabrik tersebut itu berada di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan ya, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ya, di Klaten ya. Jadi sebelum di Jakarta itu kan kita masuk Klaten dulu gitu kan. Oke. Lalu pabrik tersebut berdiri sejak zaman Belanda ya, tahun 1860. Wow, udah berapa abad ya, itu udah lama banget ya. Jadi emang sekarang masih berdiri, tapi mungkin dengan kondisi ya seperti sekarang itu kan tidak sebagus dulu ya. Oke. Jadi ini dibangun melalui perusahaan swasta asal Den Haag ya, Belanda. Oke. Yang bernama Kulturmaatschappij, itulah bahasa Belandanya, atau kira-kiranya saya agak bingung dengan artinya. Oke. Dan perusahaan tersebut mengelola berbagai perkebunan dan industri gula di tanah Jawa. Jadi di tanah Jawa itu dikelola oleh pabrik ini ya, luar biasa. Lalu antara tahun 1889 sampai 1925 ya, jadilah perkebunan tebu ini katanya merebak menjadi meluas ya, dari sekitar 207 hektar menjadi 852 hektar sampai 600 lebih hektar bertambah ya dalam jangka berapa tahun ya, 89 sampai 25 ya. Wah, cukup panjang juga ya, tapi itu kan luar biasa, berarti perkembangannya luar biasa pesat banget ya, karena mungkin kebutuhan banyak yang membutuhkan, makanya makin bertambahlah luas daerah pabrik tersebut. Oke. Dan pabrik tersebut itu mengendalikan beberapa pabrik lainnya di sekitar Pulau Jawa. Jadi mungkin katanya sih diantaranya itu Sugar Estate Pundung di Yogyakarta, ada Sugar Estate Mojo di Sragen, lalu ada juga hingga Sugar Estate Tanjung Mojo di Kudus ya. Jadi pabrik-pabrik gula yang tadi disebutkan di Jogja, di Sragen, di Kudus itu pusatnya ya ada di Ganduan ini gitu kan. Justru Indonesia luar biasa ya, dari dulu sebenarnya meskipun masih dikuasai oleh Belanda ya, pada abad ke-18 ya, menjadi pesaing dari negara Kuba ya, menjadi sebagai produsen gula di dunia. Bayangkan, bukan Jawa, bukan Indonesia, dunia pada abad ke-18. Jadi pada abad ke-18 ini pabrik gula ini, Gondang Winangun ini menjadi luar biasa ya, sampai dikenal dunia ya, bersaing dengan Kuba ya. Jadi apa sih yang tidak kita bangga dengan Indonesia harusnya ya? Ya Allah, ya Obi, luar biasa. Sebenarnya kita tinggal melanjutkannya keberhasilan dari pabrik gula tersebut ya, dari Gondang Winangun ini ya. Tapi ya gimana lagi gitu kan, tetap kembali lagi kepada kita sebagai warga negara, apakah kita ingin menjaga atau tidak. Justru kita jangan sampai yang menginginnya menjual gitu kan, negara orang. Aduh, sayang sekali ya. Justru kita harusnya menjadi negara yang kaya raya harusnya ya. Tapi ya kita mau bicara apa lagi ya, seperti sekarang kondisinya. Oke. Lalu pada tahun 1927 ya, Klaten menjadi pusat produksi gula dengan 8 pabrik aktif tuh. Tahun 2027 masih aktif ya, tahun 1900-an ya. Dan Gondang Winangun menjadi salah satu yang paling berkembang berkat fasilitas lengkap dan sistem kerja yang efisien tuh. Berarti perlengkapannya lengkap, SDM-nya bagus, efisien lagi gitu kan. Serta memiliki gudang utama produksi, garasi, rumah administrator, perumahan pegawai, kantor, gudang ampas hingga timbangan tebu. Berarti komplit banget dengan kondisi tahun 1927, lengkap banget ya. Berarti ini memang betul pabrik yang gede, yang terorganisir, hebat gitu kan. Sampai tadi kan bersaing dengan Kuba ya, sangat luar biasa ya pabrik tersebut ya. Aduh, sayang sekali sekarang sudah tidak bermanfaat, tidak berproduksi kembali ya. Oke. Dan letak geografisnya itu di lereng Gunung Merapi, jadi adanya itu di lereng Gunung Merapi ya, dan membuat daerah sekitar cocok untuk budidaya tebu ya. Memang betul ya, cuaca dingin itu cocok untuk budidaya tebu gitu kan. Jadi selama musim panen antara Mei hingga September, pabrik beroperasi 24 jam tanpa henti itu ya. Jadi wah, banyak juga ya, Mei sampai September, berarti panjang ya produksinya itu sampai panennya ya. Berarti itu hampir dalam 1 tahun ya, cuma kelewat 4 bulan jadi berproduksi ya. Jadi selama sisanya itu produksi terus ya. Wah, luar biasa. Itu sebenarnya bisa menjadi sumber penghasilan luar biasa ya Indonesia ya, dengan tebunya, dengan gulanya ya. Jadi kita tinggal mengelola dengan baik ya. Oke, dan jangan dikorupsi. Intinya ada masalah nama korupsi barangkali real. Sampai lanjut kita mau urusan saja. Saya mau ngebahas tentang ionya real ngebahas teman. Oke, bahas tentang sejarahnya ya, tentang pabrik gula Gondang Winangun. Sekarang kita bahas misteri yang terjadi di
di sana ya. Karena mungkin ya kenapa lokasi tersebut dibuat mungkin untuk pembuatan film misteri gitu kan, karena mungkin ada cerita-cerita dari masyarakat ya, pengalaman-pengalaman dari masyarakat apa yang terjadi di sana ya, mungkin mengakibatkan wah kita buat film di sana aja gitu kan, karena mungkin ada cerita yang mungkin sedikit membuat tergugah, wah kayaknya seru nih kalau dibuat film di sini gitu kan, karena ada cerita-cerita yang mistis yang tadi dibahas oleh masyarakat. Oke, apa saja sih cerita mistisnya? Oke, kita bahas sekarang. Let's check it out. Mungkin katanya sih yang pertama ya, yang terjadi di pabrik tersebut itu adalah sosok pria Belanda berseragam militer, katanya itu masih berseragam militer, sering menampakkan diri di sana katanya. Dan noni-noni Belanda juga, jadi selain tentara juga noni-noni Belanda ya gitu kan, karena mungkin ya itu karena pengelolanya dulu orang Belanda ya, dan itu pada waktu zaman Belanda gitu kan. Wow, itu kan luar biasa. Dan katanya ada bayangan hitam raksasa mirip genderuwo di sana ya gitu kan, hingga makhluk dengan tubuh tak utuh sering dikabarkan menampakkan diri. Wow, bang sok anu resep uka-uka sok dongkap kadinya besoknya. Jadi bukan sekedar film, ini cerita berdasarkan masyarakat di sana ya, banyak penampakan seperti yang tadi saya bahas ya. Sok mangga anu wantunan, anu saeur kawantun, anu wanian, anu kasieun sok dongkapan aya wantun mah nya sok aing nekat mah demi konten memang ngasok lah berjuang ya, sok sieun gitu nah ompet dongkapan saya memuas saya mah teu wani. Oke. Dan katanya juga sosok pria Belanda berseragam militer tadi ya, dan noni Belanda itu sering menampakkan diri ya kepada masyarakat di sekitar sana ya. Jadi mereka mungkin karena ya tahu ya yang juga menurut gitu kan, kadang-kadang ya karena mungkin yang melihat juga suwe gitu kan, dan itu penampakannya mungkin karena mereka sering juga ya kepada masyarakat yang lewat ke daerah sana katanya. Oke. Bahkan ada yang mengaku melihat mesin penggiling tebu berputar tanpa sebab. Tuh berarti di situ masih ada ya alat-alat produksi ya, ada penggiling tebu itu kan, ada alat yang lainnya. Dan katanya juga masyarakat melihat justru katanya mesinnya sudah lama tidak berguna, tidak digunakan ya, berarti kan sudah rusak harusnya ya, sudah rusak, tidak digunakan ya rusak ya, tidak produksi lagi ya. Justru katanya sering melihat mesinnya itu berputar sendiri tanpa sebab ya. Cerita-cerita ini menambah aura angker bangunan yang memang menyimpan banyak kenangan dari masa lalu yang kelam. Nah ini masa yang lalu kelamnya belum saya dapatkan apa sih gitu kan, pasti kayak yang namanya masa lalu kelam pasti ada hal sifatnya yang ya tidak baik diucapkan atau tidak diungkapkan, itu mungkin dirahasiakan ya, itu karena ada yang diungkapkannya nanti kita cari ya, kita cari lagi dari referensinya, mungkin ada hal yang sifatnya kelam-kelam apa gitu kan, penasaran pasti semuanya. Oke. Itulah penampakan-penampakan yang terjadi katanya di Gundang Winangun ya, di Gondang Gandung, alah sok salahnya, di Gondang Winangun ya, pabrik gula tersebut yang terkenal di Pulau Jawa ya. Oke, lalu katanya sekarang ya fungsi lain dari tadi ya, mungkin kita kenal ya untuk pembuatan film ya, itu dari hal mistisnya ya, tadi sejarah sudah saya sampaikan. Dan sekarang mungkin manfaat dari gedung tersebut ya untuk saat ini ya, jadi fungsinya beberapa area komplek ini disewakan untuk kegiatan umum seperti pesta pernikahan tuh, loh pesta pernikahan tempat mukil kabayang tuh aing macam-macam semuanya, pesta pernikahan, ruang rapat, hingga sesi prawedding katanya. Kalau prawedding sih nggak apa-apa lah, bagis-bagis aja ya. Tapi kalau kegiatan kayak tadi kayaknya wow gitu kan, tempat tidak digunakan sudah lama kosong tapi masih digunakan kegiatan-kegiatan sifatnya mengundang masyarakat ya, tapi kenal jadi ramai udahnya, jadi seru udahnya. Oke. Dan tersedia juga rest area yang lengkap dengan penginapan yang mengusung konsep rumah-rumah dinas zaman Belanda yang memberikan pengalaman berbeda bagi para wisatawan. Gedingan. Jadi ini merupakan tempat wisata sekarang namanya. Sok dongkapnya, dongkapan, datangin ya. Ini pabrik gula Gondang Winangun sekarang menjadi tempat wisata ya, dan mungkin jadi tempat favorit yang itu datangi akhir pekan gitu kan. Karena kan katanya di sini juga ada rest area lengkap dengan penginapan yang mengusung konsep rumah dinas zaman Belanda dulu gitu kan, berarti kan klasik ya gitu kan. Makanya Anda kalau berminat ya untuk sekalian uji nyali, uji mental, mungkin uji keberanian ya, silakan berkunjung dan mungkin menginap ya di penginapan yang tadi disampaikan ya. Tapi saya rasa ini jadi ramai ya, tidak akan seserem yang diceritakan di film ya, karena ini sudah menjadi tempat wisata. Saya yakin pasti banyak warung, pasti banyak tukang parkir, jadi tidak akan seseram yang ada di cerita ya, karena sekarang menjadi tempat wisata. Oke, saya yakin banyak pengunjungnya, karena kan yang namanya menjadi lokasi syuting biasanya suka jadi ramai ya. Contoh ya jadi Pengabdi Setan itu kan
jadi ramai dikunjungi gitu kan. Itu menjadi tempat wisata aja, akhirnya menjadi tempat wisata, menjadi ya pemasukan bagi masyarakat di sana ya, alhamdulillah ya. Jadi itu sisi positif apabila ada pembuatan film di lokasi tersebut ya. Jadi jangan diambil negatifnya, wah jadi rusak nih tanaman, tidak ya. Selama si produksi film itu menjaga kelestarian alam, menjaga kebersihan, justru daerah tersebut akan terangkat kembali dan menjadi destinasi wisata. Saya yakin itu ya, selama si produksi itu bertanggung jawab kepada lingkungan yang akan digunakannya. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang Gondang Winangunnya, pabrik gula yang menjadi film yang sekarang lagi hit, lagi populer, lagi tayang. Makanya sok nonton ya, sok bandingkan dengan cerita yang tadi saya sampaikan ya. Apakah benar seserem itu atau gimana? Karena saya rasanya kalau seremnya sih karena ya namanya juga film didramatisir biasa serem gitu kan, dengan efek lagu, efek suara, dengan background yang dibikin gotik gitu kan. Saya rasa pasti menjadi lebih scary, menakutkan. Oke, saya Andri, sampai ketemu lagi di pembahasan saya selanjutnya yang lain. Sekarang temanya fokus, temanya sekarang mau fokus. Saya komedi, cerita horor, dan mungkin musik, sedikit musik ya. Dan itulah pembahasan kita. Jadi temanya sekarang saya lebih spesifik ya, tidak akan membahas yang lainnya. Dan saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Saya Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah.